Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali lagi di channel YouTube saya, Edi Setio. Pada kesempatan siang hari ini saya masih berada di kandang sapi Lestari Farm dan sudah bersama Mas Firman ya Mas ya. Iya, Mas. Tadi kan di video sebelumnya kita sudah sedikit sempat membahas itu tentang konsep kandang yang ada di Lestari Farm ini sendiri. Itu sebenarnya untuk penjelasannya itu seperti apa sih Mas? Oke. Kalau yang pertama sih pasti kita buat kandang itu senyaman mungkin untuk sapi Mas. Itu pastinya. Mulai dari sirkulasi udaranya, terus juga kita penggunaan karpet. Lalu juga yang kedua itu adalah dari segi keamanan. Dari segi keamanan kita di tempat ini ada masukan juga sebelumnya dari para teman-teman. Terus juga banyak nonton referensi kandang-kandang sapi. Ada juga yang menyebutkan kalau tempat kami ini karena memang berada di tengah sawah lah, harus menggunakan penangkal petir. Ya. Terus juga alhamdulillah sudah kita pasang juga penangkal petir berkat masukan dari kawan-kawan. Lalu juga kita menakan ada CCTV Mas gitu loh. CCTV juga penting buat kami keamanan karena untuk mengulang kalau ada kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan bisa kita pantau. Terus juga tempat pembuangan kotoran pun sangat penting di kandang sapi agar tidak merugikan warga sekitar lah poinnya. Jadi biar sapinya pun tetap nyaman dan warga sekitar pun tidak merasa dirugikan. Betul, ya Mas ya. Betul. Jadi kita juga menyediakan penampungan kotoran. Jadi kita buat sistem filter sih Mas. Jadi penyulingan 4 kali kolam penyulingan hingga nanti airnya keluarnya bersih, insya Allah bersih. Keluar bersih. Dan itu disalurkan kemana itu airnya? Ada di depan ini kebetulan ada aliran selokan kecil lah. Tapi insya Allah itu tidak bau. Tadi kita juga pernah sempat survei juga dengan perangkat desa, RT, RW juga kita tanyakan apakah ada keluhan dari warga karena itu sangat penting buat kita. Jadi kenyamanan warga sekitar pun harus kita perhatikan. Jadi intinya enggak hanya semata-mata untuk keperluan sendiri Mas ya. Jadi kita juga harus memperhatikan apakah warga terganggu atau enggak ya Mas ya. Jadi biar sama-sama nyaman, kitanya pun aman, kita nyaman dan keluarga pun nyaman ya Mas ya. Biar berkah sih, sama-sama berkah. Dan kalau untuk ini kan di sini kan ada di sebelahnya ini ada ditanamin rumput ya Mas. Iya, betul. Ini itu gimana itu, apakah nanti akan dibuat kandang sapi juga atau emang sengaja? Oh gitu. Yang pasti sih kalau untuk rumput ini memang sengaja kita tanam Mas. Proyeksi kan memang apalagi rumput pacong ini kan penting untuk penambah makan sapi ya. Tapi memang ada di sebelah kiri saya juga masih insya Allah mau diproyeksikan juga buat kandang-kandang sapi. Insya Allah ke depan. Tapi memang saya baru belajar yang ini dulu. Itu juga kita juga buat ini Mas, toko daging segar. Toko daging segar. Betul, itu memang kalau saya pelajari dari YouTube ya, lagi-lagi saya gurunya hanya YouTube dan beberapa teman yang sudah kenal. Kebanyakan peternak sapi itu kalah ketika sapi itu sakit atau yang bahasanya nggak bisa ditolong lah. Nggak bisa ditolong, jadi sehingga harus dioper ke tempat jagal. Betul. Nah, kalau biasanya kalau sapi sakit yang sudah saya dapat info itu harganya sangat jauh. Kasihan. Ya mungkin teman-temannya juga teman-teman udah pada tahu ya Mas. Betul. Jadi sapi sakit ketika kita bawa ke tempat jagal itu dihargainya itu sangat lumayan lah ya. Luar biasa 30-40% dari modal itu kasihan. Nah, jadi di Lestari Farm ini kita mengantisipasi hal tersebut dengan membuat kandang karantina. Lalu juga membuat toko segar yang fungsinya kalau memang sapi-sapi tersebut tidak tertolong, mudah-mudahan sih tidak terkejadian, tapi kita sudah mengantisipasi untuk jagal di tempat gitu loh. Jadi dagingnya nggak perlu dioper, kita jagal sendiri. Jagal sendiri lalu kita jual sendiri di toko daging tersebut. Jadi untuk mengurangi resiko kerugian apabila ada sapi yang sakit hingga kemungkinan untuk tertolong kecil. Betul. Kemungkinan kecilnya saat tertolongnya setidaknya tidak terlalu rugi banyak lah. Dan
Insya Allah kita jual ke masyarakat juga dengan harga yang mudah-mudahan di bawah pasar. Di bawah pasar. Gitu. Ya. Jadi memang untuk perekonomian masyarakat juga sih yang membantu. Membantu juga ya. Jadi intinya nggak harga pun harga bisa di bawah pasar. Insya Allah saya jamin. Karena kita pun jual langsung dari kita tempat, sendiri. Iya betul. Tempat, ya, tapi memang juga sebelum dijual kita pasti tetap manggil dokter ya, dokter hewan untuk menanyakan apakah daging ini layak untuk dijual atau tidak. Ya tetap kalau dokter bilang tidak ya tidak mungkin kita jual karena ini dikonsumsi sama manusia kan bahaya kalau seandainya ada hal-hal yang merugikan tubuh ya. Iya. Dan kalau boleh sedikit tahu nggak Mas, kalau untuk pembangunan kandang ini sendiri pun memakan biaya sampai berapa? Kalau biaya agak malu saya menyebutkannya. Yang pasti ini dulunya sawah Mas. Dulunya sawah. Sawah masih punduk-punduk. Pembangunannya pun bisa dibilang hampir dari nol lah ya. Dari nol, dari pondasi, panel-panel juga kita pasang, semuanya sih dari nol. Itu estimasi ya adalah setengah itu. Ya intinya untuk budget pembangunan kandang itu lumayan tinggi ya Mas ya. Iya, lumayan tinggi. Karena untuk membuat kandang yang senyaman mungkin untuk sapi dan tidak mengganggu warga sekitar, membutuhkan biaya yang lumayan. Iya. Gitu. Karena kita bukan hanya sekedar ngambil keuntungan dari sapi itu sendiri. Betul Mas. Gitu ya. Kalau ini kan insya Allah memang proyeknya itu kalau saya bisa dibilang bukan hanya dunia ya. Insya Allah juga ke akhirat juga mudah-mudahan dapat. Kalau memang kita niatkan untuk ibadah ya, insya Allah nanti dipermudah sih. Jangan nyari untungnya dulu sih. Nyari ibadahnya. Nyari ibadahnya dulu, insya Allah nanti akan mengikuti. Apalagi ini kan untuk proyeksi diutamakannya pada saat Idul Adha ya. Idul Adha kan orang-orang pada ibadah untuk ibadah kurban. Kita juga ikut membantu memudahkannya juga ya Mas ya. Iya betul. Nah Mas, untuk teman-teman nih Mas yang membutuhkan sapi pada saat Idul Adha, itu bisa langsung datang ke sini atau gimana Mas? Bisa mau datang itu saya sangat senang sekali kalau teman-teman bisa datang melihat langsung kondisi sapi. Cuman juga saya akan bilang kalau seandainya sapi ini tidak layak dikurban akan saya katakan gitu. Jadi saya juga nggak memberikan tersebut. Via online pun bisa. Via online bisa ya Mas. Salah satunya memang kan saya balik lagi dengan sistem timbang. Jadi kalau pas mendekati Idul Adha ya pasti kita timbang. Jumlah realnya berapa, kalau dia biasanya kan ada nannya Mas tingginya itu pasti juga kita ukur tingginya sapi berapa, bobot sapi berapa. Yang pasti kita jualnya itu sesuai dengan syariat Islam aja dulu sih. Jadi yang memang udah layak jual ya akan dijual ya. Tapi kalau emang yang belum layak enggak. Itu masih ditahan ya Mas. Kita tahan. Mungkin untuk tahun depan ya Mas. Iya, betul. Masih ditahan lagi, jadi kita juga nggak memaksakan ya Mas. Memaksakan ini harus terjual atau enggak ya. Betul. Karena memang kita juga harus benar-benar ngikutin syariat juga. Betul. Gitu. Karena kita untuk membantu orang ibadah juga harus benar-benar nggak bisa semuanya sendiri. Jangan setengah-setengah, kasihan soalnya nanti ibadahnya kalau tidak memenuhi persyaratan tersebut kan. Mas, untuk teman-teman yang pengen yang tadi saya bilang untuk teman-teman yang membutuhkan hewan kurban kan bisa langsung datang ke sini ya. Nah, kalau untuk teman-teman yang mau datang ke sini itu Mas, alamatnya ada di mana Mas? Ini di Dusun Barahat, desanya Desa Cikareo Mas. Kecamatannya Kecamatan Solear. Kabupatennya Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang. Kalau seandainya patokannya sih orang lebih mengenalnya dekat Tiga Raksa. Tiga Raksa ya Mas ya. Betul. Tiga Raksa. Kalau untuk nomor telepon bisa disebutkan Mas, untuk memudahkan teman-teman juga ya. Nomor teleponnya kami itu di 0821 333 494 90. Ya, atau bisa untuk kalau yang memang belum tahu bisa cek dulu di postingan Instagram juga ada ya Mas. Ada di Lestari Farm ya Mas. Lestari Farm Lestari_farm 09. Jadi untuk memudahkan teman-teman ya Mas. Iya, betul. Jadi yang sebelum misalnya apabila teman-teman pengen datang dan pengen tahu dulu sapi-sapinya tuh seperti apa sih? Boleh. Sebelum datang pengen dicek media sosialnya juga boleh. Bisa langsung buka
Instagram dari Lestari Farm itu sendiri. Betul. Mas ya. Boleh. Nah, baiklah teman-teman, sekian liputan dari saya di kandang Lestari Farm bersama Mas Firman ya Mas ya. Ya Mas Edi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.